Kalau perkara gugatan wan prestasi, insya Allah tanggal 19 hari Kamis jam 9 pagi itu adalah mediasi. Jadi kami sudah mendapatkan panggilan untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi untuk menemui hakim mediator untuk dimediasikan. Dan itu adalah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dan itu menjadi kewajiban. Jadi itu kewajiban semua pihak yang berperkara untuk mematuhi harus dilakukan mediasi seperti itu. Artinya Niki dan Maya pun pasti akan hadir juga. Ya, kalau menurut aturan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, maka itu menjadi kewajiban untuk hadir prinsipal. Jadi prinsipal itu istilahnya itu adalah pihak langsung. Pihak langsung diwajibkan untuk hadir di dalam persidangan mediasi pada hari Kamis jam 9 pagi seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka nggak datang lagi, Bang? Ya itu biar nanti dinilai oleh hakim mediator. Jadi seperti itu. Jadi, tapi tetap masih bisa berjalan? Masih berjalan, nanti dipanggil lagi biasanya. Nanti ada kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan semua ada di tangan hakim mediator yang akan membuat keputusan seperti apa. Ya mediasi itu kan kita diwajibkan hadir membawa pihak. Pihak itu adalah orang yang berperkara langsung. Nah nanti teknisnya seperti apa? Anda kan tahu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ada dalam tahanan. Kami meminta nanti kita lihat hakim mediator apakah nanti kita bisa minta supaya dia dihadirkan atau bagaimana, itu kita lihat nanti proses pada hari Kamis. Sekarang saya tidak bisa menyampaikan apa-apa, yang saya tahu semua pihak wajib hadir. Itu saja yang saya tahu. Tapi ada jalinan komunikasi dengan Kak Niki sendiri sama berada di dalam gitu? Ya, terkait dengan masalah wan prestasi ini? Ya kalau komunikasi kan saya besuk jam-jam sesuai dengan jam yang ditentukan, ya saya datang bertemu ngobrol masalah perkara dan sebagainya seperti itu. Ini dari pihak Niki sendiri gimana, Bang? Kalau Niki sih siapa aja nggak ada masalah. Pengennya dari kasus wan prestasi ini apa? Jadi gini, Anda harus paham. Jadi kita menguji, kan ada dua versi. Menurut mereka itu adalah dugaan tindak pidana. Menurut kami itu adalah wan prestasi karena itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak melalui Ismail Marzuki. Ya ini kita uji lah. Mereka menyatakan bahwa itu adalah dugaan tindak pidana. Kami menyatakan ini bukan dugaan tindak pidana, ini adalah kesepakatan. Ya kan gitu. Ya udah kita uji bersama sekarang. Nah, di dalam pasal 81 KUH pidana, manakala ada sesuatu persoalan dengan subjek yang sama, masalah mediasi itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, pihak prinsipal istilahnya itu, pihak prinsipal itu berarti pihak langsung. Dalam hal ini prinsipal dalam kasus penggugat sebagai penggugat itu adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Itu diwajibkan datang, begitupun untuk tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi diwajibkan untuk hadir, dimediasikan karena itu aturan yang harus dilaksanakan oleh hakim dan itu dikasih batasan waktu 1 bulan untuk melakukan negosiasi. Kalau memang 1 bulan tidak cukup, pasti akan diperpanjang lagi dan itu wajib. Jadi kalau ada mediasi tidak dilaksanakan, maka perkara tersebut menjadi cacat. Itu kewajiban dan harus kita laksanakan. Oke, Abang tadi kan bilang bahwa ada 2 prinsip ya. Prinsip yang sini merasa ini tidak ada pemaksaan, yang ini merasa ada pemaksaan gitu kan. Artinya makanya disidangkan ini supaya mengetahui. Ya, jadi gini, ini kan ada 2 persoalan saat ini. Satu persoalan pidana di mana pelapor menyatakan ada dugaan tindak pidana pemerasan dan atau tindak pidana terkait persoalan uang 4 miliar. Kami mewakili Nikita Mirzani memberikan pandangan bahwa ada persoalan terkait dengan keperdataan, yakni terkait dengan adanya kesepakatan antara Ismail Marzuki dengan tergugat. Nah, itu nanti kita uji. Jadi berarti di sini ada 2 persoalan.
satu persoalan pidana dengan subjeknya sama, ya, objeknya sama, uang 4 miliar. Di kasus perdata subjeknya sama, objeknya sama terkait uang 4 miliar. Nah, di sini adalah gugatan wan prestasi, di sini adalah dugaan tindak pidana. Nah, di dalam pasal 81 KUH pidana menyatakan apabila ada sebuah perkara yang terkait dengan persoalan keperdataan, di mana persoalan tersebut pidananya juga terkait dengan keperdataan, maka perkara pidananya harus dihentikan terlebih dahulu sambil menunggu putusan perdatanya. Itu pasal 81 KUH pidana, seperti itu. Mungkin supaya saya tidak salah, coba akan saya bacakan saja pasalnya. Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penangguhan pemeriksaan pidana yang berkaitan dengan perselisihan prayudisial. Prayudisial Gisel, penangguhan ini dilakukan untuk menunggu putusan dari pengadilan perdata yang terkait dengan perselisihan tersebut. Ini diatur dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi oleh karena ada dasar hukum pasal 81, ada subjek yang sama, objek yang sama, di mana satu sisi subjek dan objek ini diperiksa dalam perkara pidana, satu sisi subjek dan objek diperiksa dalam kasus perdata gugatan wan prestasi. Jadi saya harapkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 81, saya harapkan perkara pidananya untuk ditangguhkan terlebih dahulu sambil kita uji kasus perdatanya seperti itu.